buretnya buret amber. Sama kayak I2, pakai iodimetri kan pakainya amber ya. Kalau misalnya nanti nggak ada amber, bisa juga disiasati pakai buret biasa, tapi harus ditutup dengan serbet atau aluminium foil. Ya, tapi kalau nggak mau repot, berarti harus ada buret ambernya. Nah, ini percobaannya dilakukan sebanyak 2 kali. Tapi kalau dia nanti kita hitung, biasanya apa kalau dianalis di kuantitatif itu ngitung nilai apa tuh? Yang selisih antara keduanya, apakah nyebutnya? Apa yo? Saya kok jadi lupa ya? Yang standar deviasi itu loh. Kalian apa? STDV, Bu. Nah, STD. Tuh kan, singkatannya kan standar deviasi. Dihitung nilainya. Kalau dia melebihi dari berapa sih biasanya? 0,5 ya? 5%. Ya, kalau STD-nya lebih dari 5% berarti harus triplo kan. Gitu. Kan? Kemudian, ini harus kita lakukan blanko. Ya, jadi di tera. Jadi kayak kita tera karena kita menambahkan asam metafosfat. Nah, blanko ini reaksinya sama, ada asam metafosfat yang tidak ada cuma sampelnya. Ya, karena ini cuma tambahin aqueous kan. Ya, dipipet 10 mili, kemudian titrasi dengan dye sama perlakuannya, kemudian nanti dihitung volumenya berapa. Nah, kemudian standarisasi larutan dye. Karena larutan dye ini bukan dari standar primer, maka dia harus distandarisasi terlebih dahulu. Nah, standar yang digunakan adalah standar asam askorbat. Bukan sampel ya. Memang standar asam askorbat. Ya, jadi larutan standar primernya adalah larutan asam askorbat. Ya, jadi harus ditimbang dulu asam askorbatnya 20 mg, sama tambahkan asam metafosfat, kemudian dilarutkan dengan aqueous di tera, dipipet lagi kalau sudah ditambahkan dititrasi dengan dye. Ya, ini sama. Standar juga harus dibuatkan belangkonya juga sama. Nah, ini perhitungannya. Perhitungannya. Jadi kita buat selisih volume ya. Volume antara yang sampel dikurangi dengan belangko. Kira-kira kenapa harus dikurangkan? Kenapa harus dikasih belangko? Belangko di sini buat apa? Bandingan ya, Bu. Bandingin antara apa dengan apa? Asam askorbatnya sama sampel ya, Bu. Apa sih bedanya antara yang tadi sampel dengan belangko? Yang membuat berbeda apa? Belangko itu cuman reaksinya aja ya, Bu. Cuman reaksinya aja. Kenapa sih reaksi ini harus juga kita titrasi? Karena ditakutkan ada kadar asam askorbat juga di sana, Bu. Jadi untuk memastikan dia tuh nggak ada kadarnya sama sekali di situ, nanti bakal diketahui hasil titrasinya. Kira-kira kenapa bisa ada asam askorbat di situ ya? Tapi yang mendekati tapi belum tepat. Kira-kira Untuk kenapa? untuk memastikan apa? bahwa di reaksinya tidak ada sampel, Bu. Iya kan memang tidak kita tambahkan sampel. Sampelnya tadi apa sih dia sifatnya apa? Mudah teroksidasi. Mudah teroksidasi kan. Artinya dia apa ya? Jadi ada kemungkinan kan asam metafosfat ini juga punya kemampuan untuk mereduksi kan? Iya, Bu. Ya, jadi bisa jadi pas asam askorbat dan asam metafosfat kita kita reaksikan dengan dye, bisa jadi yang mereduksi dye ini nggak cuma asam askorbat, tapi metafosfat juga bisa mereduksi dye. Bisa dipahami nggak? Iya, Bu, bisa, Bu. Ya, jadi belangko ini, makanya kenapa isinya cuma asam metafosfat, jadi ingin mengetahui bahwa memang atau mengurangi ya, atau apa ya namanya, menghilangkan pengaruh reduksi yang dilakukan oleh siapa?
Karena ada kemungkinan siapa yang bisa mereduksi dye selain asam askorbat? Asam metafosfat. Ya, jadi bisa jadi dia juga bisa mereduksi dye, bisa jadi. Maka harus kita blanko, kita hilangkan pengaruh tersebut. Bisa difahami nggak blanko di sini gunanya buat apa? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Jadi berbeda dengan blanko yang ada di dalam iodometri ya. Kalau iodometri kan kita juga bikin blanko juga kan. Tapi apa namanya? Itu untuk mengetahui berapa yang seluruh yang bereaksi ya, kemudian dikurangkan dengan sampel. Jadi kita bisa tahu berapa sisanya gitu loh. Ya, jadi beda. Ya, beda di sini blankonya. Kalau di sini untuk menghilangkan pengaruh dari reaksi yang kita gunakan. Ya, kemudian di sini ada dikalikan berat setara dye terhadap asam askorbat. Dari mana nilai A-nya ini? Nilai A-nya ini dari berapa asam askorbat standar yang kita timbang, kemudian ada faktor pengenceran, kan kita masukkan dalam labu takar gitu kan, kemudian kita pipet dalam Erlenmeyer, kemudian kita standarisasi. Nah, ini juga jangan lupa ngurangin antara volume standarisasi asam askorbat dikurangi dengan volume blanko dari standar ya. Jadi semua volume ini harus diblankokan ya, karena kita menambahkan asam metafosfat dalam reaksinya, dalam reaksi. Ya, di sini kemudian setelah dikali A, dikali faktor pengenceran, kemudian dikali ini bobot rata-rata per bobot sampel yang kita timbang tadi. Kita timbang tadi berapa sampelnya. Ya, itu dihitung. Kemudian nanti terakhir dihitung persen kadar asam askorbat terhadap etiket. Jadi nilai A ini dibandingkan dengan BB-nya adalah berapa banyak asam askorbat yang ada dalam etiket, yang ada dalam tablet. Ya, itu yang tertulis dalam etiket. Misalnya kalian sampelnya yang sampel IP. Sampel IP itu kalau nggak salah berapa miligram ya? 50 miligram kalau nggak salah. Nah, itu tulis 50 miligram. Kalau sampelnya sampel apa namanya? Vitasimin berarti sekitar 500 miligram. Ya. Nanti deh akan lebih jelasnya kalau kalian nanti sudah mulai praktek dan menghitung caranya. Ya. Begitu. Jadi nanti persen kadar asam askorbat terhadap etiketnya dihitung. Jadi laporannya sampai ke situ, kemudian dibandingkan dengan eh, apa namanya monografi yang ada di farmakope. Nanti teman-teman lihat asam askorbat tablet itu nilai Q-nya atau nilai kadarnya itu minimal berapa. Ya, biasanya itu nanti ada syarat, misalnya tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh lebih dari 110% yang tertera di etiket. Nanti coba dilihat ya, seperti itu. Nah, ini iodi mah kayaknya mah nggak usah ya, nggak dikerjakan. Kayaknya mah dye-nya mah aman. Gitu. Kira-kira bisa difahami sampai di sini? Bisa, Bu. Jelas ya? Ya, jadi minggu depan sudah mulai praktikum. Sistemnya rolling ya, sudah disampaikan oleh Bu Sisil kan ya? Jadi Iya, Ibu. misalnya minggu besok kelompok 1 yang vitamin C. Kemudian lanjut sampai membuat laporan dalam sehari. Sesiang ya berarti ya. Kalian kan nanti akan dibagi 2 rombel kan. C1 dan C2. Misalnya C1 pagi, C2 siang. Minggu selanjutnya itu misalnya kelompok 1 adalah vitamin C sampai selesai, sampai laporan, kemudian langsung presentasi. Udah kayaknya, sampai langsung presentasi. Kemudian digeser nanti minggu depannya, geser kelompoknya. Misalnya yang sebelumnya vitamin C, berarti minggu depan ngerjain antalgin, misalnya gitu. Nanti minggu depannya lagi ngerjain disolusi, minggu depannya lagi ngerjain sifat fisik tablet. Oke, sampai di sini sudah jelas semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Jelas, Ibu.
Jelas ya, nanti Jelas, Bu. sampai ketemu insya Allah nanti di pekan depan dalam praktikum kimia farmasi ya. Nanti biasanya kalau udah praktek kayaknya bisa lebih jelas lagi. Mungkin sekarang masih hawur-hawur kumahanya gitu ya. Tapi kalau praktek insya Allah udah lebih jelas. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa didiskusikan di pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kalau